Pada part sebelumnya, Eng dan Ketua Black Gun akan bertarung. Mereka menaiki arena. Ketua Black Gun mempersiapkan senjatanya, lalu berkata, "Aku mengubah senjataku menjadi senjata latihan yang menggunakan peluru udara. Jadi tidak perlu khawatir terluka. Hanya akan sakit sekali jika kau terkena tembakan ini." Mendengar itu, Eng bergumam mengatakan, "Ada peluru yang dibuat untuk latihan sekarang. Sialan, itu luar biasa. Dulu tidak ada hal semacam itu. Jika penembak ingin mengasah skill mereka, mereka hanya membawa senapan asli ke medan perang." Lalu, sembari meregangkan tangannya dan menghela nafas, dia berkata, "Pastikan kau membidik dengan benar." Mendengar itu, salah satu kru Black Gun mengatakan, "Eng benar-benar seorang pemula. Bidikan kaptennya dikenal luar biasa di antara semua warrior. Dia mempermalukan dirinya sendiri karena mengatakan sesuatu seperti itu." Dia tertawa setelah mengatakan itu, dan Ketua Black Gun memegang senjatanya tertawa, lalu berkata, "Baguslah, kau percaya diri. Aku akan membiarkanmu menggunakan senjata apapun yang kau suka." Lalu bertanya senjata macam apa yang digunakan oleh Eng. Meminta Eng tidak menyalahkannya jika mengalahkan Eng dengan mudah. Mendengar itu, Eng berpikir, "Senjata. Aku hanya punya belati. Namun, senjata yang kugunakan dalam kehidupanku sebelumnya, aku merindukannya. Senjata itu luar biasa unik dan rekanku juga. Aku ingin tahu jika masih ada di tempat itu." Dia tersenyum mengepalkan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak punya preferensi. Aku akan menggunakan tinjuku saja. Itu harusnya cukup untuk mengalahkanmu." Mendengar itu, Ketua Black Gun sangat terkejut bertanya-tanya, "Hanya tinjumu?" Tidak hanya dia, anggotanya juga bertanya, "Tinju? Benarkah itu apa yang dia bicarakan?" Lalu, Ketua Black Gun tertawa dengan keras dan mengatakan, "Kau menggunakan tinjumu untuk melawanku." Dia juga bertanya, apakah semua pemula sesombong ini? Tidak hanya itu, dia juga berkata bahwa dia sudah memberi Eng kesempatan. Karena Eng memilih tidak menggunakan senjata apapun, dia akan setuju. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan Ketua Black Gun. Eng mengorek telinganya dan bergumam mengatakan, "Dia banyak bicara. Dia harusnya memasang peredam pada topengnya." Dan Ketua Black Gun melanjutkan teriakannya mengatakan, "Namun, bahkan seekor singa yang berusaha menangkap kelinci akan melakukan yang terbaik dalam pemburuannya. Aku tidak akan memberikan kesempatan. Aku akan mengambil kembali poin kami yang hilang." Dengan satu nafas menanggapi itu, Eng melangkah maju sembari tersenyum dan mengatakan, "Baiklah, kalau begitu, lakukan yang terbaik." Melihat itu, Lan berkata, "Aku suka melihat wajah mereka setelah mereka tahu bahwa Eng seorang diri membunuh iblis satu sirip dan memenangkan duel melawan ketua regu Jiaotang dengan tangan kosong." Menanggapi itu, Liu berkata, "Itu sebabnya aku bersemangat untuk pertarungan Eng." Mendengar mereka berdua, Liu bergumam mengatakan, "Eng memenangkan duelnya melawan ketua regu Jiaotang. Ini menjengkelkan. Apakah pria itu benar-benar lebih kuat dariku? Sebagai kapten, aku tidak boleh lebih lemah dari rekanku." Dia mengingat kata-kata ayahnya yang mengatakan Eng tidak buruk dan bertanya apakah Liu tertarik dengannya. Memikirkan itu, Liu terlihat malu dan bergumam mengatakan, "Aku terus memikirkan apa yang dikatakan oleh ayahku setiap kali aku melihat wajah bodoh itu. Mustahil, bagaimana bisa aku punya pemikiran seperti ini?" Aku benar-benar. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, wasit mengangkat tangannya, meminta Eng dan ketua regu Black Gun untuk bersiap, lalu menurunkan tangannya sembari berteriak, "Pertempuran dimulai." Tanpa menunggu waktu, ketua Black Gun melesat dengan cepat, mencari posisi, lalu dia bergumam mengatakan, "Semakin jauh jarak senjata, semakin kuat kerusakan yang diberikan. Aku akan membuat ribuan lubang di tubuhmu sebelum kamu bisa mencapai diriku." Melihat itu, Liu terkejut dan bergumam mengatakan,
Alih-alih menembak secara langsung, dia menggunakan seni kakinya untuk menemukan posisi yang lebih baik. Melihat yang dilakukan ketua Black Gun, Eng bergumam mengatakan, karena ketua Regu Jiao Tang sudah tahu sejauh mana kekuatanku, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tujuanku kali ini sederhana. Kami akan mendapatkan tempat pertama. Belum lagi, aku melawan demon di dalam tubuhku. Aku harus mendapatkan kembali kekuatan dari kehidupanku sebelumnya. Tiba-tiba dia meralat kalimatnya sendiri. Aku akan lebih baik dibandingkan kehidupanku yang dulu. Aku harus jadi lebih kuat dari diriku yang sebelumnya. Melihat Eng yang hanya diam, ketua Black Gun berteriak, "Kau melamun, matilah!" Dia menembak Eng dengan senjatanya, lalu mengatakan, "Sudah kubilang, aku takkan membiarkanmu menang." Menyadari itu, Eng membuka matanya, lalu bergumam mengatakan, "Itulah kenapa aku akan menggunakan demon di dalam tubuhku. Mulai sekarang." Dia menghindari tembakan ketua Black Gun, bergeser ke samping, menunduk dan langsung maju dengan cepat ke arah ketua Black Gun. Melihat Eng yang maju dengan cepat, ketua Black Gun mengokang senjatanya dan berkata, "Aku tahu kau akan bergegas ke arahku. Tangan kananku memiliki peluru lacak, bajingan tolol." Dia menembakkan senjatanya ke arah Eng beberapa kali, sembari bergumam mengatakan, "Peluru lengket berkecepatan tinggi ini sulit dihindari, bahkan bagi demon dengan kor biru. Selama salah satu mengenainya, sisa peluru akan mengikuti dan mengenai target." Melihat itu, Eng terus maju dan bergumam mengatakan, "Ini sempurna. Aku sudah mengobservasi sebelum melawannya. Jadi aku bisa menunjukkan kekuatanku. Tipe air." Eng berubah menjadi air, mengejutkan pemimpin Black Gun, dan rekannya yang melihat itu terkejut berteriak, "Pria itu menghindari peluru kapten kita. Ada apa dengan kecepatannya yang lentur seperti air? Aku tidak bisa melihat apapun." Di arena, ketua Black Gun sudah terpojok. Dia berteriak memaki Eng, "Sialan, aku berencana menggunakan jurus pamungkasku untuk memenangkan ini." Sedangkan Eng terus maju. Melihat itu, anggota Black Gun bergumam mengatakan, "Senapan kapten mempunyai kemampuan menyimpan energi di dalamnya. Energinya kemudian akan menyesuaikan peluru dan menembakkan beberapa energi." Melihat Eng yang sudah ada di depannya, ketua Black Gun menodongkan senjatanya dan berkata, "Mari kita lihat jika kau bisa menghindari peluru eksplosif akurat yang diperkuat di jarak ini." Mendengar itu, Eng hanya berdaham, mengeluarkan aura hijau di tangannya, lalu membuat akar mengikat kaki ketua Black Gun, membuat ketua Black Gun terkejut bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan karena itu dia terjatuh, lalu tanpa sengaja menembakkan tembakannya ke arah langit, membuat penonton bertanya-tanya mengapa dia menembak ke arah langit. Tembakan senapan itu apakah meleset? Eng menangkap senjata ketua Black Gun, lalu merebutnya dengan memukul tangan ketua Black Gun yang memegang senjata itu. Eng berputar lalu menendang perut ketua Black Gun dengan sangat kuat, membuat rekannya terkejut berteriak memanggil kaptennya. Kapten Black Gun tersungkur karena tendangan itu, dan Eng sembari menginjak senjata ketua Black Gun. Dengan tengil dia berkata, "20 poin, berikan kepada kami." Melihat itu, ketua Black Gun terbatuk, badannya gemetar, perutnya kesakitan, lalu bertanya, "Bagaimana caranya kau bisa begini?" Sedangkan di sisi tim Eng, Lan berteriak mengatakan, "Kerja bagus." Yu juga berkata, "Keren sekali." Sedangkan Liu hanya diam, tapi bergumam mengatakan, "Aku bahkan tidak bisa melacak kecepatannya. Seni kaki macam apa yang dipraktekkan pria ini?" Dan karena pertarungan itu, Eng memenangkan 30 poin dari tim Black Gun. Pertarungan Eng dan Liu berhasil membangkitkan minat tim lain, dan banyak warrior muda yang sangat ingin melawan mereka. Bahkan banyak tim yang lebih lama menerima tantangan untuk melawan mereka. Setelah merasakan buah dari kerja keras mereka, 4 warrior dari tim Liu mulai menggunakan aturan pertarungan poin untuk mendapatkan poin mereka.
Dengan kemenangan Lan dan Liu, tim Liu lebih banyak menang dibandingkan kalahnya, dan poin mereka perlahan menumpuk dengan setiap pertempuran. Peringkat tim mereka meningkat pesat, dan akhirnya di akhir bulan, tim Liu mencapai tempat pertama di peringkat ketua regu Jiaotang dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi akhir. Pertarungan akhir di antara tiga tim teratas akan segera dimulai. Seseorang mengatakan setiap kali mereka masuk ke kota di akhir bulan, melihat situs arkeologi benar-benar membuatnya merasa nyaman. Melihat perkembangan dan pertumbuhan setiap tim, meski hanya melihat wajah yang sama lagi dan lagi. Butuh beberapa lama bagi tim Liu untuk naik dari peringkat bawah ke peringkat teratas. Dia bertanya-tanya tentang tim Yautang. Itu adalah ketua skuadron pertama, Jul. Dia melanjutkan, tidak mudah untuk menjadi yang teratas seperti tim itu di antara tim 9. Sembari mereka bertiga berjalan, Dada mengatakan, aku dengar mereka menggunakan poin mereka sebagai taruhan. Mereka bertarung melawan tim lain dan akhirnya menang lebih banyak. Sungguh metode yang kacau dan putus asa. Kamu juga tidak menghentikan mereka. Dia bertanya kepada Yautang, dan Yautang menjawab, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghasilkan poin itu. Tidak ada alasannya bagiku untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Tim mereka memiliki Eng dan Liu, dan sejak awal mereka tidak lemah. Aku memperhatikan baik-baik semua anggota tim, dan selain mereka berdua, Lan dan Yu juga cukup bagus. Mereka berhenti di depan sebuah gerbang, dan Jul berkata, ini pertama kalinya dalam beberapa tahun tim baru bergabung ke final antara ketiga tim. Berita telah tersebar hingga sudah diketahui oleh semua orang. Yautang membuka gerbang itu dan berkata, ayo pergi. Mereka memasuki sebuah arena dan bertanya-tanya siapa yang akan jadi pemenang di akhir kompetisi ini. Seorang wanita berkata, regu tidak dikenal, baru berhasil naik tingkat hingga mencapai final. Ketua regu Jiaotang, apa yang dimainkan timmu sampai mereka begitu cepat menjadi kuat? Seorang di sampingnya berbisik mengatakan, jangan sampai mereka mendengar kita. Itu adalah tim teratas di bawah bimbingan Dada. Seorang pria yang duduk dengan arogan berkata, ketua regu peringkat tertinggi Jiaotang adalah regu baru. Aku pikir mereka mencoba menakut-nakuti kita dengan melebih-lebihkan semuanya. Tapi kelihatannya itu benar. Keempat orang itu adalah tim peringkat tertinggi di regu ketua skuadron Jul. Terlihat Yu sedang perenggangan, sembari mengatakan kelihatannya mereka semua sudah siap, dan Lan mengatakan Starflower dan regu Brilliance. Mereka tim terkuat di bawah ketua regu Jul dan Dada. Mereka cukup terkenal di kota Helios. Bahkan ada rumor kalau tiga ketua regu berikutnya, terutama tiga ketua regu yang akan mengambil alih posisi ketua regu Jiaotang, akan dipilih dari salah satu mereka. Mendengar itu sembari perenggangan, Eng mengatakan, oh, mereka luar biasa. Kalau begitu, tim kita perlu bekerja sedikit lebih keras. Lalu dia bergumam mengatakan, meskipun tubuhku ini lemah, berkat kemampuan rahasiaku, aku harusnya bisa bertarung melawan seseorang dengan kekuatan satu sirip warrior. Seperti kata ketua regu Jiaotang, harusnya tidak masalah bagi kami mendapatkan tempat pertama. Sebaliknya, dia bertanya-tanya hadiah apa yang akan diberikan oleh ketiga ketua skuadron itu. Tiba-tiba, Dada datang, berjalan ke tengah arena dan memanggil semua orang, meminta semua orang untuk berkumpul. Mendengar itu, tim Flower, yang adalah bawahannya sendiri,
berlari dengan cepat menyambut Dada dan mengatakan, "Regu Starflower siap mengambil tempat pertama. Kami ingin hadiah tambahan jika kami mendapatkan tempat pertama kali ini." Mereka meminta Dada untuk membawa mereka ke kota Rengbe untuk membeli baju baru. Mendengar itu, ada suara yang mengatakan, "Membeli baju baru di kota Rengbe. Apakah itu tujuan terbesar yang bisa dipikirkan oleh Regu Starflower?" Luar biasa. Itu adalah suara tim Brilliance. Dia melanjutkan, "Tim kami berharap untuk melihat warrior yang lebih kuat di dalam kota Rengbe dan bisa berduel dengan mereka." Dia terlihat sangat percaya diri. Mendengar itu, anggota tim Starflower marah berteriak mengatakan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Membeli baju sama pentingnya bagi para gadis. Dia menghina ketua tim Brilliance, mengatakan dia bajingan bodoh, dan temannya berbisik mengatakan, "Regu Brilliance itu sangat menjengkelkan." Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara yang mengatakan, "Teman mudamu punya begitu banyak energi." Mereka mendarat dengan elegan, membuat mereka terkejut karena itu adalah ketua skuadron Jul dan ketua skuadron Ji Yaotang. Jul bertanya, "Apa kalian akan bertarung sampai kalian saling jatuh cinta?" Mendengar itu, ketua tim Flower marah berteriak mengatakan, "Kenapa kau selalu memikirkan hal genit seperti itu?" Tidak hanya dia, ketua tim Brilliance juga sangat marah mendengar itu. Sedangkan Ji Yaotang melirik ke arah belakangnya, memanggil tim Liu, meminta mereka untuk ikut berkumpul. Dan mendengar itu, mereka berempat berjalan mendekati orang-orang itu. Mereka berbaris dan ketua skuadron Yaotang mengatakan, "Aku yakin semua orang cukup saling mengenal. Jadi aku tidak akan melakukan perkenalan." Final punya dua segmen dan dipisahkan ke dalam kompetisi tim dan pertarungan solo. Poin akan digunakan untuk menentukan pemenang. Sedangkan untuk aturan dan detail lebih lanjut, kami akan memberitahumu begitu kompetisi dimulai. Lalu Dada melanjutkan, "Untuk menginspirasi kalian semua agar berjuang lebih keras, kami akan menunjukkan hadiah kompetisi. Aku tahu kalian semua menargetkan tempat pertama untuk mendapatkan hadiah." Dia mengedipkan matanya dan melanjutkan, "Hadiah kompetisi ini tidak akan mengecewakan." Lalu Jul berteriak mengatakan, "Kalau begitu, seperti yang bisa kalian semua lihat, pemenang pertama kompetisi ini akan bisa tinggal dan magang di kota Rengbe selama 1 minggu." Mendengar itu, semua orang berteriak sangat bahagia. Hanya Eng yang terlihat bingung bertanya-tanya. Semua orang menargetkan tempat pertama dan Lan mengatakan hadiah pergi ke kota Rengbe. Dia bertanya kepada Yu apa yang akan dia lakukan di sana. Dan Yu menjawab, "Tentu saja, aku akan membeli kamera yang lebih bagus." Lalu Yaotang meminta semua ketua tim untuk maju dan mengambil undian. Kota Rengbe punya lebih banyak hal dibandingkan kota Rengse. Bisa dikatakan kota yang lebih kuat dan makmur. Semua saling membicarakan tentang kota Rengbe yang sangat jauh. Mungkin ada inti dua sirip warrior di kota Rengbe. Dan jika benar ada dua sirip core, itu berarti mereka lebih kuat dari semua kapten skuadron. Sedangkan Eng hanya terdiam memikirkan sesuatu. Dia berpikir tentang masih ada banyak hal yang tidak bisa dipahaminya setelah berengkarnasi kota Rengbe. Dahulu, kota kami tidak pernah dibagi ke dalam reng. Mereka semua bertarung untuk diri mereka sendiri dan untuk bertahan hidup. Yu memberitahuku kota Helios adalah kota Rengse dan itu salah satu reng terbawah. Setelah itu ada kota Reng B, lalu Reng A. Reng kota dinilai berdasarkan kekuatan warrior dan level kemampuan. A, B, dan C. Mereka yang hanya memiliki core 1 sirip dan 2 sirip adalah kota yang berada di Reng C. Sementara mereka dengan 2 sirip dan 3 sirip adalah kota yang berada di Reng B. Mereka dengan 3 sirip atau 4 sirip, bahkan mungkin 5, dikategorikan sebagai kota Reng A. Kota yang menilai semua kota ini adalah satu-satunya kota Reng S.
kota Breaking Down, juga disebut kota harapan, dan terletak tepat di pusat. Kota Breaking Down seharusnya sangat besar, tidak hanya memiliki 5 sirip dan 6 sirip. Mereka juga punya core 7 sirip warrior terkuat. Itu adalah satu-satunya kota rank S. Kota Breaking Down terdengar cukup mencolok. Eng dibuat penasaran seberapa bagus mereka dibandingkan dengan kota yang dipimpinnya sebelumnya. Setelah pertempuran besar 60 tahun yang lalu, Eng penasaran apakah kota yang dipimpinnya masih ada. Tidak hanya itu, dia juga ingat rekan-rekannya dulu.